Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Choi Trader. Hari ini perdagangan 30 April 2025, akhir bulan April dan besok bursa libur dikarenakan hari buruh. Ternyata pada perdagangan hari ini asing mulai masuk net foreign buy secara keseluruhan. Mari kita bahas lebih lanjut IHSG kita yang masih lanjut menguat pada perdagangan hari ini. 0,26%, menguat 17,72 poin. Value transaksi pada perdagangan hari ini cukup besar, 12 miliar dengan 12 triliun, dengan foreign buy 4,9 triliun dan foreign sell 4,2 triliun. Tipis net foreign buy 0,2 triliun. Semoga masih akan ada net foreign buy lagi untuk beberapa waktu ke depan. Emiten-emiten yang diakumulasi oleh asing antara lain BBCA 440 miliar, TLKM 111 miliar, Antam 104 miliar, ASI 59 miliar, TPA 47 miliar, Harta 31 miliar, Cepin 22 miliar, PTBA 20 miliar, AMRT 19 miliar, Pegas 15 miliar, LPPF 15 miliar, BTPS 13 miliar, dan seterusnya. Lalu emiten-emiten yang didistribusi asing ada PMRI 271 miliar, BBRI 77 miliar, BRMS 47 miliar, Raja 33 miliar, CTRA 25 miliar, Wifi 23 miliar, SMKR 22 miliar, Adro 22 miliar, Demas 17 miliar, Smil 16 miliar, KLB 15 miliar, dan seterusnya. Mari kita bahas IHSG kita pada perdagangan hari ini. Masih lanjut menguat. Kenaikannya tampak sudah makin terbatas. Jika kita lihat kenaikannya makin mengecil, kenaikannya sudah tampak letih. Potensial koreksi. Jika polanya seperti ini, potensial koreksinya makin besar. Potensial terjadi markup, kemudian koreksi kembali ke sekitar 6.500-an. Karena kenaikannya sudah cukup tinggi, 6.500. Di sekitar area sini akan menjadi area support dari IHSG untuk beberapa waktu ke depan. Semoga segera ada koreksi sehingga kita bisa masuk lagi di emiten-emiten yang juga sudah naik cukup tinggi. Di antaranya emiten-emiten perbankan. Mari kita bahas emiten-emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Hari ini ada beberapa emiten cukup aktif. Kita bahas dari IOTF yang kembali menguat setelah kemarin tampak markup. Kemudian pada perdagangan hari ini kembali menguat. Jika kita lihat volume, maka ini kenaikan sesaat. Untuk bisa lanjut lebih turun lagi, secara metodologinya normal. Untuk IOTF akan menarik jika ada koreksi ke dekat 149, 150. Jika ada koreksi ke sini bisa pertimbangan untuk buy. Sumber Sinergi Makmur. Lalu emiten lain yang cukup aktif ada Cepin. Charon Pokpan pada perdagangan hari ini menguat. Berhasil berikut resisten di 4.600-an. Bantermologinya sangat bagus. Ada BKZPYU masuk, kemudian yang keluar YPAKCC. Jika kita lihat sejak 18 Maret, 17 Maret asing terus akumulasi di Cepin menuju ke 4.800 di MA 200-nya. Setelah menguat, kemudian konsolidasi, menguat lagi. Masih potensial menuju resisten berikutnya di 5.000. Kemungkinan akan bisa tercapai untuk Cepin. Selama bertahan di atas 4.400-an, ini potensial masih akan lanjut menguat ke 5.000. Apakah akan koreksi dulu atau tidak? Tidak ada yang tahu. Namun jika ada koreksi menarik sampai bisa kemudian ke EMA 200 atau bahkan bisa ke resistensi psikologis di 5.000. Kemudian ada Empo. Pada perdagangan hari ini sempat menguat cukup tinggi. Kemudian closingnya di bawah turun.
menguat sampai ke 106, closingnya di 97, open gap up. Empo pada perdagangan 29 kita perlu lihat bagaimana fundamentalnya. 29 netral padahal, namun memang tampak YP CP masuk biasa juga. Ternyata pada perdagangan ini open gap up dan terjadi markup. Secara fundamental juga kurang bagus untuk perdagangan hari ini. Normal akumulasi XC, NI, average di atas dalam kondisi floating loss. Untuk Empo jika ada koreksi ke 95 ke bawah bisa spekulasi buy. Mega Power Makmur. Untuk Empo ini sudah pernah masuk trading plan. Jika kita lihat daftar trading plan kita sempat masuk di tanggal 14 April. Tanggal 14 April sempat masuk trading plan dan naik kencang pada perdagangan hari ini. 14 April ada di sini. Ya. Kita bagian trading plan tanggal 11-nya. Closing price di 90. Sempat ada koreksi ke 86, belum ada akumulasi cukup bagus sehingga belum masuk trading plan. Dan ternyata benar berhasil breakout 90, kemudian gap up cukup tinggi. Cukup lama dari waktu trading plan, namun kalau sobat trader sabar dan spekulasi buy di closing price, harusnya bisa profit maksimal di Mega Power Makmur jika disiplin trading plan kita. Kemudian INDF juga lanjut menguat cukup tinggi pada perdagangan hari ini dari sektor konsumer yang lainnya selain Cepin. Menguat sampai ke 8.000, saat ini sampai ke resisten psikologis di 8.000. Untuk emiten seperti INDF ini jarang sekali bisa menguat cukup tinggi dan pada perdagangan hari ini menguatnya sampai 6,67%. Akumulasi cukup bagus, asing ada masuk 12,25 miliar. Menuju ke resisten berikutnya di 8.300-an. 8.200, 8.300 akan menjadi target selanjutnya untuk INDF. Lalu ada Bluebird. Pada perdagangan hari ini markup open high karena ada berita terkait laporan keuangannya cukup bagus, ternyata langsung open high di 1895, high 1900. Secara fundamentalnya ternyata ada yang nampung AZ, AI, yang distribusi CC, DR, OD. Dan kondisi saat ini Bird ini menarik jika ada koreksi kembali ke sekitar 1650-an. Bisa spekulasi buy. Tampak markup memang ya, menguat kemudian turun sehingga bandarnya bisa jualan di harga atas. Maka jika ada koreksi ke 1650 sampai 1700 bisa pertimbangkan buy on weakness di Bluebird. Potensial masih akan lanjut menguat cukup besar karena EMA 20-nya sebentar lagi akan golden cross dengan EMA 50. Lalu ada LMPI. LMPI pada perdagangan hari ini menguat 7,76%. Sempat menguat sampai ke 148, namun kemudian closingnya di bawah turun sampai ke 125. Saat ini support terdekat ada di 120 sampai 116 pas di MA 20-nya. Jika kita lihat fundamental saja dan netnya tampak cukup menarik, namun jika kita lihat grossnya kurang begitu menarik, sehingga untuk LMPI jika ada koreksi ke 120 bisa pertimbangan buy on weakness, namun di harga saat ini cukup high risk sebab sering buat jarum cukup panjang. Kalau emiten seperti ini baiknya buy on weakness dan bisa take profit kalau sudah naik cukup lumayan. Kemudian emiten lain ada KLPF. KLPF pada perdagangan hari ini berhasil breakout resisten di 1330. Secara fundamentalnya netral. Nah, netral, ZP, PD, CC masuk. Yang keluar AK, RXBK, asing ada keluar 15 miliar pada perdagangan hari ini. Pada perdagangan hari ini langsung breakout sideways, breakout resisten di 1300. Ya,
kemudian naik kencang. 1300 terbreakout dan sampai kemudian breakout di 1330. Selamat kalau ada yang spekulasi buy KLBF sejak beberapa waktu yang lalu kita bahas karena ini juga sudah golden cross EMA 25 200, potensial uptrendnya cukup besar. Dan masih akan lanjut menguat sampai ke 1400, 1450 pas di EMA 200-nya. Kemungkinan akan menjadi target berikutnya untuk KLB Pharma. Lalu emiten lain yang cukup aktif ada DGWG. DGWG hampir all time high. Pada perdagangan hari ini menguat 8,84%. Breakout resisten psikologis di 500, maka ini menarik untuk spekulasi buy. Sudah lama belum masuk trading plan lagi. Namun teknikalnya masih bagus dan sesuai gambaran kita bahwa ini akan tertahan di support 430. Selamat kalau ada yang spekulasi buy di 430, sudah running profit cukup lumayan. Untuk DGWG karena ini breakout resisten psikologis di 500, mau spekulasi buy jika ada koreksi ke bawah, maka itu kesempatan buy on weakness di delta kiri wacana jika mau spekulasi buy. Secara terminologinya netral. Mari kita masukkan trading plan untuk DGWG karena breakout resisten psikologis di 500 dengan supportnya kita buat cukup jauh, ada di 460. Maka area buy 460 akan menjadi area buy yang menarik untuk DGWG. DGWG ini sebelumnya juga sempat masuk trading plan untuk perdagangan 23 April. Kita lihat 23 April ada di sini ya. Pas untuk tanggal 23. Kita buatkan trading untuk DGWG untuk tanggal 23 dan kemudian lanjut menguat. Selamat kalau ada spekulasi buy. Supportnya pas di 432 bertahan dan rally. Lanjut menguat sampai perdagangan hari ini. Hit TP dan dari sini sudah menguat 15%-an. Kalau ada yang spekulasi buy di dekat 430-an. Lalu ada Silo yang juga menguat pada perdagangan hari ini, berhasil hit TP. Silo pada perdagangan ini berhasil hit TP, terus lanjut ya. Kita masukkan trading plan sejak beberapa waktu sebelumnya. Running profit cukup lumayan dan rally-nya pada perdagangan ini 9,24%. Kita coba lihat Silo. Silo kita masukkan trading plan untuk tanggal 25 April. Masuk trading plan tanggal 25 berarti kita bahas di tanggal 24 ya. Tanggal 24 kita masukkan trading plan tanggal 25. Kemudian ini belum hit TP, tanggal 28-nya hit TP, kemudian lanjut menguat break resist, kemudian lanjut menguat MA 50 terbreakout pada perdagangan ini. Selamat kalau ada yang spekulasi buy Siloam International Hospital sesuai dengan bahasan kita sebelumnya dan analisa mandiri sobat trader yang sudah berani spekulasi buy, floating profitnya cukup lumayan. Itulah kenapa selain menonton video rekomendasi kita, sobat trader juga harus menganalisa ulang. Running profit 18,18% jika buy di close price sesuai dengan trading plan kita. Kemudian ada MCAP. MCAP pada perdagangan hari ini lanjut menguat 9,68%. Secara terminologinya ada akumulasi oleh CPAT-XL. Menarik untuk MCAP, potensial masih akan lanjut menguat cukup besar. Support saat ini ada di 250. Jika ada koreksi 250 bisa buy on weakness untuk MCAP. Kemudian emiten lain yang cukup menarik ada Nine. Nine setelah beberapa waktu sebelumnya sempat terkoreksi cukup dalam. Beberapa hari terakhir ada penguatan. Secara terminologinya distribusi pada perdagangan hari ini arah. Namun cukup high risk kalau spekulasi buy karena sudah
menguat dari 111 sampai 157. Jika ada koreksi ke 130-an, bisa spekulasi buy di Tekno9 Indonesia. 125 sampai 120, 125 sampai 130, area buy yang cukup menarik untuk 9. Kemudian Aisyah pada barang hari ini tiba-tiba lompat. Kemarin masuk screening namun kita skip ya. Kemarin masuk screening kita skip. Ternyata pada barang hari ini gap up dan lanjut rally. Akumulasi GR SG, GR akumulasi cukup bagus. Ya, memang terskip, kita akui ini terskip sebab polanya kadang ranging sehingga tidak menarik. Ternyata di luar dugaan, gap up dan menguat 12,82% sampai closingnya. Tidak apa-apa, kita cari emiten yang lain yang menarik. Karya pada barang hari ini juga masih lanjut menguat. Mari kita bahas kilas bahwa potensial menguat juga masih cukup besar. Dan pada barang hari ini sampai high 101, kemudian koreksi closing di 92. Untuk saat ini cukup haris kalau mau spekulasi buy Karya. Jika di 80 sampai 70 nanti pantau lagi apakah memang masih akan lanjut menguat. Tampaknya masih akan lanjut menguat karena volumenya juga terjadi ledakan volume cukup besar di Bangun Karya Perkasa Jaya. Kemudian SMBR juga hit trading plan kita ya. Kita bagian trading plan untuk perdagangan hari ini. Running profit cukup tinggi, menguat sampai 23,60% sampai closingnya. Kita lihat SMBR. Ya, SMBR baru kita bagian terima untuk perdagangan hari ini 30 April dan menguat cukup tinggi. Selamat kalau ada yang spekulasi buy SMBR. Begitu pula dengan Karya. Karya kita masukkan trading dengan support di 70 juga menguat cukup tinggi. Selamat kalau ada yang spekulasi buy SMBR pada perdagangan hari ini. Kita bagian terima untuk perdagangan 30 dan menguat cukup tinggi. Begitu pula dengan Karya. Masih ada potensi untuk menguat lanjutan. Untuk SMBR tampaknya ini juga mulai uptrend. Namun support 200 harus tetap bertahan. Ya, selama bertahan di atas support psikologis 200, potensial masih akan menguat cukup besar untuk SMBR. Ini HTP jelas karena naiknya juga cukup tinggi. Kemudian ada NICL yang masih lanjut menguat. Kemarin arah jadi tidak kita masukkan trading plan dan jelas menguat. Secara metodologinya Nitra XL KINI yang nampung MG CP PD sudah keluar. Cukup haris kalau spekulasi buy. Kemudian ada PAMG yang tiba-tiba menguat cukup tinggi pada perdagangan hari ini, menguat 19,70%. Secara metodologinya normal akumulasi asing ada keluar 93 juta. Untuk PAMG ini jika ada koreksi ke 70 bisa spekulasi buy. Di harga saat ini pantau-pantau saja dulu. Jika besok koreksi santai, koreksi minor dengan volume kecil, ya bisa spek buy dekat 70. Kita lihat top loser. Apakah ada yang menarik untuk dibahas? Main BPYP sudah koreksi data GPSO. Nah, tadi ada sobat yang bertanya terkait agro. Agro koreksi volume besar meskipun asing ada masuk, akumulasi ODAK ini tetap haris kalau di harga saat ini tunggu di 200 untuk Bank Raya Indonesia ya, tunggu di support psikologis 200. Begitu pula dengan BPYP, biarkan koreksinya mereda dulu. Tampak sudah markup, tunggu di 220-an ke bawah kalau mau spekulasi buy Bank Neocommerce. Ini sell on news karena labanya menguat. Nah, kemudian sell on news sehingga biarkan saja, nanti kalau koreksi lagi serok lagi. Begitu pula dengan GPSO yang pada perdagangan hari ini bagus tampaknya. GPSO bandarmologinya bagus, YPKK kita lihat cross. Menarik.
GPSO menarik. Target 394 tercapai pada perdagangan 29 April. Ini menarik untuk kita buat yang terhitung lagi dengan support di 380. Ya, support saat ini 380. Untuk target take profit kita lihat di trading plan kita buat yang terhitung untuk GPSO dengan 380 supportnya, targetnya di 426, resisten di 430. 426 target take profit dari GPSO ada di sini. Semoga bisa segera tercapai. Kalau ada koreksi ke 380-an, nah, jika ada koreksi ke 380-an dan bertahan di atas itu bisa spike buy. Itulah beberapa emiten-emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini dan beberapa yang terkoreksi cukup dalam. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.